Ya, kita kembali lagi di program Duit Dunia Wirausaha Tabalong yang muda, yang berwirausaha. Oke. Masih semangat ya? Masih. Nah, buat teman-teman juga yang masih setia menonton kita di sini, ya, kita nanti akan mendengarkan juga beberapa tips juga untuk tren bisnis 2019, ya. Atau di sini mungkin teman-teman dari Setia Tabalong ya, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ini calon-calon pebisnis di 2019. Amin. Amin. Oke, siapa yang mau nanya? Boleh. Siapa lagi? Oke, nanti sebut nama ya, jurusannya, terus pertanyaannya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norbadia. Saya dari kampus Setia Tabalong, jurusan Kok galak gitu administrasi. sih? Santai aja. Masa gitu. Slow. Bawaannya. Sebenarnya coba. saya slow kok. Iya. Saya ingin bertanya, kalau misalnya ya, saya Aku. lebih formalnya saya. Misalnya membuka usaha baru, tapi mengikuti tahun 2019. Terus kalau misalnya saya ingin mengembangkan usaha saya untuk kedepannya, berarti saya harus mengikuti tren yang selanjutnya untuk ke depan, misalnya tahun 2020, misalnya begitu. Ya. Atau masih tetap mempertahankan yang ada, tapi tetap eksis begitu. Terima kasih. Tuh kan katanya dia bisnis misalnya 2019 nih ikutin tren. Terus nanti tahun depan ganti lagi dong usahanya. Ya. Terus gimana? Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi misalkan nih tahun 2019 yang menurut teman-teman nih 2019 yang lagi akan tren apa kira-kira? Yang berhubungan dengan apa? Kita anggap tentang politik ya, karena ada pemilihan umum ya, 2019. Misalkan nih, biasanya 2019 tahun politik biasanya yang prospek adalah percetakan misalkan ya, cetak spanduk segala macam, kaos segala macam. Gitu. Kampanye. Nah pertanyaannya setelah pemilu 2010 kita ganti gitu ya bisnisnya atau gimana gitu ya? Tetap akan bisnis percetakan, cuma mungkin tidak akan semaksimal kalau kita buka tahun 2019 gitu, saat lagi tren-trennya gitu kan. Nah jadi bisnis itu ada namanya masa panen, ada masa-masa yang mungkin pendapatnya standar gitu biasa gitu ya. Artinya tidak terlalu serame saat-saat lagi tren gitu loh. Nah, bisnis seperti itu nanti gitu loh. Jadi teman-teman 2019 ramainya nanti kuliner Thailand misalkan gitu ya. Apakah 2010 ganti? Enggak, tetap kuliner Thailand, cuma mungkin tidak akan serame saat lagi trennya gitu loh. Nah, jadi tetap survival. Dengan catatan bisnisnya harus ada inovasi. Ya, ada inovasi yang terus berjalan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, jadi salah satu kelemahan bisnis tren itu ya karena satu ya namanya tren pasti ada musiman gitu ya. Yang kedua karena tren biasanya pemainnya, apalagi bisnis yang gampang ditiru, biasanya pemainnya cepat akan tambah banyak. Nah itu yang bisa mempengaruhi berkurangnya suatu tren bisnis kayak gitu. Nah jadi terkesan banyak nanti tren 2019 apa ya kira-kira gitu ya. Bisnis kuliner khas Thailand misalkan gitu ya, kita buka di Tanjung. 2018 kemarin ya kayak Thai tea gitu kan. Tahun sebelumnya macam. Yang rame Vietnam. Tahun ini mana lagi misalnya Timor Leste misalnya. Iya misalnya gitu ya. Jadi tetap buka. Kenapa kita harus mengikuti tren kayak saya bilang tadi? Satu karena akan lebih gampang dijualnya di saat tren gitu. Lebih omsetnya akan lebih maksimal di situ. Tapi nanti kalau sudah tidak tren nggak masalah. Tetap kita tetap jalankan dengan catatan itu tadi ada inovasi biar tetap survive tadi, tetap bertahan gitu loh. Nah jadi bisnisnya harus terus-menerus ada inovasi-inovasi ya yang memenuhi kebutuhan konsumen. Inovasi itu nggak harus yang aneh-aneh ya. Satu yang paling utama kebutuhan konsumen bisa terselesaikan. Contoh kayak makan, orang mau makannya enak kayak tadi gitu. Terus sekarang zamannya makan nggak harus cukup enak tapi ada experience, ada pengalaman saat makan. Jadi kalau makan nggak hanya cuma duduk makan pulang tapi juga bisa kayak tadi kayak abnormal, ada main apa tuh, main biliar segala macam gitu, ada permainan di situ gitu ya, bisa foto-foto kayak gitu. Jadi harus ada inovasi-inovasi kayak gitu loh. Jadi yang paling penting adalah jangan takut misalnya tahun depan laku nggak ya, tahun depan bisa bertahan nggak ya. Kalau kita bisa dekat dengan konsumen, bisa empati dengan kebutuhan konsumen, itu yang bisa bikin produk kita bertahan lama gitu.
Nah, jadi tetap ikuti tren, misalkan bisnis kita kulinernya Thailand nih, tetap Thailand gitu ya. Tahun depan misalkan trennya sekarang tahun depan Korea Selatan misalkan gitu ya. Tetap kita bisnis yang ada kita jalankan, tapi ada menu tambahan gitu loh. Bisa menu tambahannya aja gitu kan. Jadi tetap bisnis itu jalan, ada menu baru dengan tema Korea Selatan. Kan banyak, saya kemarin ada restoran yang campur antara Jepang dan Amerika Serikat misalnya, dia campur budayanya kayak gitu gitu ya. Nah, untuk tambahan-tambahan itu nggak masalah, tapi tetap yang bisnis utamanya tetap jalan. Nah, yang paling utama jangan hanya fokus di produknya saja, tapi bangun brandnya. Brand maksud saya adalah kekuatan mereknya. Ya, jadi banyak sekali bisnis itu fokusnya di produk ya. Besok ganti produk. Cuma mereknya tidak diangkat gitu ya. Oke, saya ambil contoh, misalkan ada bisnis Abnormal tadi ya. Abnormal tadi itu kekuatannya sebetulnya di merek ya. Produknya biasa, Indomie gitu kan. Cuma dicampur-campur kayak gitu. Tapi ketika orang dengar Abnormal itu anak muda banget gitu loh. Kalau anak muda nggak ke situ belum gaul gitu. Anak muda makannya mie instan. Iya, gitu mie kan. instan kekinian ya kan. Nah, jadi yang dikuatkan itu mereknya. Kita boleh jual berbagai macam produk tapi dengan satu merek toko misalkan gitu ya. Atau kita jual berbagai macam mie dari berbagai daerah tapi mie-nya mie siapa? Ya, mie Rifan, mie Genta gitu ya. Dengan merek kita sendiri gitu loh. Mie Itu yang, ya. Kayak gitu. Ya, jadi yang dikuatkan adalah merek. Untuk produk bisa ngikuti zaman, nggak masalah. Gitu. Brandnya tuh, yang penting brandnya udah kuat. Nanti kalau ada pergeseran tahun depan nggak masalah. Ada produk tambahan gitu ya. Atau mau berganti juga. Yang penting mereknya udah kuat dulu. Gitu. Siapa lagi yang mau nanya? Ya? Sebelah sini? Nggak ada? Yang sini, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah nyala. Nama saya Dina Fitria dari Administrasi Bisnis. Pertanyaan saya, adakah kekurangan dari bisnis yang mengikuti tren? Kalaunya ada, apa solusinya? Terima kasih. Ya, kalau kekurangan ya, yaitu saya bilang tadi kalau kekurangan bisnis tren itu satu, musiman ya, karena namanya tren itu ada jangka waktunya, karena akan berganti-ganti dengan tren yang lain. Yang kedua, saat tren ya, kalau produknya gampang ditiru, maka pemainnya atau pesaingnya itu akan cepat sekali bertambah gitu loh. Dan nanti artinya apa? Semakin banyak pesaingnya, sementara permintaannya segitu-gitu aja, akhirnya trennya jadi hilang gitu kan. Nah, solusinya saya bilang tadi sudah, bahwa satu, saat lagi tren kita maksimalkan penjualan tadi ya. Jadi saat tren kita jual sebanyak mungkin yang bisa kita jual produknya gitu kan. Tapi setelah nanti kita persiapkan. Jadi jangan ketika jualannya laris nih, jangan dipakai semuanya untuk hura-hura gitu ya. Jadi investasikan untuk apa? Cari bisnis yang akan kita lanjutkan, yang long life lah istilahnya, yang istilahnya jangka panjang gitu loh. Contoh misalkan tahun tadi es kepal Milo misalkan gitu ya, booming nih es kepal Milo, ramai jualannya kan sekarang udah turun nih. Nah, kenapa enggak sebagian hasil yang ramai kemarin kita bikin lagi es kepal yang baru lagi gitu loh, jangan pakai Milo lagi. Milo kan ada Denko gitu ya, habis itu apa lagi gitu loh. Nah, jadi susu seperti yang itu. lain ya, susu yang lain. Dan itu tadi fokusnya adalah merek kita sendiri. Seperti kemarin kita jual es kepal Milo, tapi es kepal Milo yang nambah naik apa? Milonya yang terkenal gitu loh, bukan merek kita. Yang untung ini perusahaan Milo. Iya, Milo yang untung. Perusahaan Milo. Ya, jadi gimana caranya agar yang naik itu adalah brand kita sendiri, merek kita sendiri. Produk itu bisa macam-macam gitu loh. Kayak gitu. Atau sebetulnya bisa juga sih, jadi mengambil beberapa tren, ya tren tahun ini dijual semua gitu ya, dikumpulkan jadi satu. Jadi memang spesialisasi jajanan, misalnya jajanan, makanan, minuman yang isinya makanan-makanan yang tren semua. Ya, bikin di satu tempat. Itu juga keren tuh. Kan belum ada nih. Di Tabalong belum ada yang ngumpulin semua jadi satu ya, satu tempat isinya makanan tren, makanan Thailand, Vietnam, Korea ya, Jepang, semua jadi satu gitu. Oke. Nah, kita ke Erin deh. Oke, Erin, gimana, sudah ada ini belum? Sudah ada pencerahan belum? Ya ada pastinya. Pertama pas datangnya Mas Angga tadi langsung kayak terbuka
Untung. Oh gitu. Mau jualan bantal juga. Hebat ya, sudah go internasional gitu. Penjualannya sudah sampai ke luar negeri. Terus Pengen keluar negerinya atau pengen jualannya? jualan Lo pengen di sini? kalau bisa sama orangnya. Oh, sama orangnya. Oh, di paket gitu. Dikirim. Iya, soalnya sekarang penerbangan kan mahal nih. Iya. Bagasi juga bayar. Iya, bagasi juga bayar. Kalau bisa kirim orang sama barang. Terus apa kira-kira rencana bisnisnya ke depan? Ya Masih tetap dengan sotonya? Atau dengan udah inovasi mulai barunya, goyang nih, udah mulai pasti. goyang mau ganti usaha? enggak. Tetap soto? Iya, tetap so. Tetap soto, oke. Kita tunggu sotonya ya, sotonya Erin. Namanya apa nanti kira-kira? Tadi kan dibilang Agan Riven mereknya harus Soto bagus. ayam Surabaya Pak Dul. Kayak pernah tahu ya? Iya, emang udah ada. Jadi tinggal diterusin aja. Tinggal dari sana aja. Sudah memang ada orang tuanya mungkin. Iya, orang tua saya. Bisnis keluarga itu ya, Iya. dilanjut. Bisa juga sebetulnya Iya. kan, bisnis keluarga yang sudah eksis, bagaimana mempertahankan Iya, dipertahankan, untuk diperkembangkan ke depan lagi. Oke deh, kita ketemu lagi kapan-kapan. Terima kasih Erin sudah mau datang main-main ke Duit ya, Dunia Wirausaha Tabalong. Teman-teman setia juga terima kasih ya. Agan Riven, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, ini untuk gambaran aja ya. Jadi kalau teman-teman mencari bisnis yang istilahnya pengen ngetren cepat viral segala macam, maka lihatlah ya diri Anda sendiri, anak-anak muda gitu lah. Jadi tren itu ngikutin anak-anak muda gitu kan. Jadi pada intinya teman-teman yang muda-muda ini kan sudah apa ya, generasi milenial lah. Jadi sekarang itu sudah berubah gitu ya bisnis milenial zaman sekarang ya. Kalau teman-teman tahu generasi milenial ini nggak lagi beli properti sendiri tapi patungan gitu loh. Ya, zaman sekarang orang-orang milenial beli properti itu patungan sekarang. Ya, karena belinya beli gadget ya, beli gadget. Ya, habis di gitu. gadget ya. Karena mahal, mereka patungan beli satu kapling tanah, misalkan mereka bangun properti segala macam gitu loh. Itu zaman sekarang. Kemudian anak milenial sekarang nggak lagi nabung di bank. Gitu. Di mana nabungnya kan? Mereka sekarang di apa ya namanya aplikasi keuangan gitulah zaman sekarang gitu. Bitcoin. Ya, seperti apa ya fintech lah kalau zaman sekarang sebutannya. Karena di situ nggak ada bunga, jadi mereka nabung di situ kalau mau belanja gampang, tinggal transfer gitu loh. Ya, kalau teman-teman sering belanja online yang rekening bersama itu, gitu loh. Kemudian generasi milenial sekarang, ya masih main golop, Pak Genta? Enggak Lagi ya? Enggak. Karena saya terakhir main golop itu SD. Karena generasi milenial sekarang nggak lagi main golop gitu loh. Generasi milenial sekarang itu kalau cari relasi sekarang ya itu di kafe sekarang gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi ada perubahan apa ya? Perubahan pola bisnis lah zaman sekarang kalaunya di era sekarang gitu loh. Nah, jadi teman-teman yang ini apa ya? Yang masih muda ini kalau bisa nih apa ya? Sudah melek yang soal teknologi online gitu ya. Jadi salah satu peluangnya adalah mengonlinekan bisnis-bisnis offline. Yang peluang yang 2019 yang sangat besar sekali. Salah satu contoh pernah dengar printing online. Ya, jadi kita filenya dikirim ke sebuah aplikasi, kemudian cari percetakan print terdekat yang di daerah kita dan bisa dikirim ke rumah kita. Itu offline yang di-online-kan. Dan itu sudah di kota besar udah ramai kan kayak gitu gitu loh. Ya, memang di 2019 ini kelihatannya bisnis yang berbasis online ini akan masih jadi primadona. Ya, jadi teman-teman nih kalau ingin membuka bisnis 2019 mungkin bisa ke arah sana. Ya, mungkin kalau yang punya kuliner juga bisa di online kan, ya, yang jualan hijab bisa di online kan. Karena memang trennya masih ke situ ya kan ya. Iya. Oke. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi ya teman-teman sudah mau main ke sini, teman-teman dari Setia Tabalong. Tepuk tangan dulu. Erin juga terima kasih sudah main sini. Instagramnya apa Erin? Mungkin bisa share. Erin S.A. Erin S.A. Oke, nanti bisa di follow ya. Tapi follow back ya. Oke. Agar Riven kita pamitan. Oke, terima kasih Sobat Muda sudah menyaksikan Duit Dunia Wirausaha Tabalong. Kita ketemu lagi di episode minggu depan. Ya, jangan lupa ya hanya di Duit Dunia Wirausaha Tabalong yang muda, yang berwirausaha.